bagaimana kita bisa merubah mindset bahwa di era kemajuan teknologi saat ini gitu ya, yang namanya kuliah tidak harus meninggalkan rumah. Nah, UTT kenapa dianggap sebagai second rate education atau pendidikan kelas 2? Karena dalam pikiran orang kita, kalau yang namanya kuliah itu harus ke kota besar gitu kan, apa ke Jakarta, ke Jogja, ke Surabaya. Padahal di era teknologi seperti ini sekarang ini tidak perlu lagi. Maka ketika teman-teman sekarang gitu kan ingin kuliah gitu kan, cukup bisa di rumahnya saja, dari mau registrasi, pelaksanaan kuliahnya sampai dengan ujiannya. Ujian di UT tidak usah keluar rumah. Teman Bapak Ibu sekalian bisa di rumah. Kami sudah punya perangkat yang kita kembangkan sendiri, bagaimana caranya supaya mahasiswa itu bisa registrasi, kuliah dan ujian dari rumah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan saat ini bisa memberikan solusi bagi Bapak Ibu sekalian ketika sekarang sambil bekerja di sini, di Jeddah, di Riyadh atau di tempat yang lain di Mekah, sambil pada bersamaan juga bisa kuliah, bukan hanya bekerja. Dan ini terjadi juga di tempat lain seperti di Korea, di Jepang, di Cina, banyak mahasiswa Indonesia yang PMI dan mereka sambil kuliah di universitas terbuka. Liburnya hari Jumat, maka kegiatan ujian itu oleh kita bisa dilaksanakan pada hari Jumat, termasuk juga kegiatan-kegiatan layanan tutorial itu dilaksanakan secara online. Teman-teman bisa melaksanakan secara sinkronus yang langsung bersamaan waktunya atau juga yang asinkronus. Nah, untuk yang asinkronus misalnya kan teman-teman bisa mengakses kapan saja. Saya kira kalau bisa diakses kapan saja kan tidak terlalu khawatir kita dengan izin-izin yang kita mintakan kepada para majikan, karena kita bisa mengaturnya dengan baik. Tetapi kalau sudah terkait dengan masalah misalnya ujian dan teman-teman pada saat yang bersamaan juga punya kewajiban terhadap pekerjaan, maka sebenarnya hal seperti itu tinggal sampaikan saja kepada pengurus pokjarnya, nanti disampaikan kepada PPPMLN, Pak Damai, nanti kalau Pak Damai tidak bisa dengan Pak Damai, maka bisa naik ke rektorat di bawah kantor 3, dan itu pasti kita akan akomodasi. Kita berusaha bagaimana baiknya supaya teman-teman di lapangan mendapatkan solusi. Jangan sampai nanti misalkan teman-teman terhambat. Diuji juga kan ada beberapa mekanisme cara penempuhan evaluasi hasil belajar itu. Ada yang tatap muka, ada yang juga semi online, ada juga yang fully online proctoring seperti itu. Jadi ada berbagai macam kegiatan evaluasi yang bisa dilakukan disesuaikan dengan kapasitas masing-masing mahasiswa. Terus yang kedua terkait dengan beasiswa. UT itu sebagai PTN milik pemerintah. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa kita memang termasuk yang memberikan beasiswa yang paling besar di tanah air. Tahun kemarin itu kita 16 miliar menyalurkan beasiswa kepada mahasiswa. Itu dari KIPK dari pemerintah maupun juga PNBP yang dari mitra-mitra kerja UT yang kita terima melalui bank-bank mitra kerja kita salurkan dari misalkan suatu bank mitra ada yang ngasih 4,8 miliar, tahun ini mereka ngasih sampai 5,8 miliar kepada kita. Ada bank-bank yang lainnya, ada 4 bank mitra kerja utama UT yang setiap tahun memberikan beasiswa kepada kita. Jadi nggak ada masalah. Kalau ada Bapak Ibu di sini gitu kan punya putri-putri yang bagus, seperti tadi begitu kegiatan dari Sekolah Indonesia Mekah dan sebagainya, punya kesempatan untuk ikutan SMPTN. Nah, tentu dengan senang hati beasiswa ini akan bisa kita salurkan kepada siapapun mereka yang berhak. Hampir setiap tahun kita memberikan beasiswa yang sangat besar, termasuk juga beasiswa relaksasi COVID-19. Jadi mahasiswa kemarin itu yang tidak mampu misalkan begini, harus bayar SPP UT 1.300.000, tapi mereka hanya punya uangnya 500, maka yang 800-nya kita berikan relaksasi dari UT, ditanggung oleh UT, gitu, relaksasi COVID-19. Memang betul setiap mahasiswa itu kan pasti dia punya masalah, baik masalah yang terkait dengan masalah akademik. Kalau masalah akademik itu kan dalam kegiatan tutorial online bisa dipecahkan dengan dosennya, dengan tutornya kan, diasuh.
dalam waktu 2 bulan mereka akan diberikan materi terus oleh tutor, diberikan tugas, harus dikerjakan tugasnya, dibahas dalam online discussion forum gitu ya. Bisa langsung dibicarakan dengan dosennya atau tutornya. Tapi ketika ada masalah-masalah administrasi akademik, maka yang paling tepat dihubungi itu di samping dengan pengurus Pokja di sini adalah dengan kantor PPMLN, kantornya Pak Pardamaian. Itu memang kita tugas, dan harusnya jangan sampai nanti mahasiswa yang mengadu, kalau bisa kantornya Pak Damai yang berburu masalah ke lapangan, tanya kepada masing-masing pengurus Pokja, ada masalah apa di sana, ada masalah apa di sana. Nah, terkait dengan apa tadi Pak? Umur ya. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa terkait dengan tidak ada batasan usia dan tahun ijazah. Di UT itu Bapak Ibu tidak ada kata terlambat. Ketika misalkan Bapak Ibu baru berusia 60 tahun, baru sadar harus kuliah, maka kuliahlah di usia 60 tahun. Gitu ya. Atau mungkin seperti di YouTube itu ada nenek-nenek masuk ke UT itu yang ramai di Kick Andi, asalnya Kick Andi itu nenek-nenek gitu ya, sampai ramai. Nenek-nenek gitu kan ketika naik kantor naik bis kota di Jakarta, ke kondektur ngasihkan kartu KTP gitu kan. Lucu gitu kan, banyak cerita lucu. Teman-teman bisa ada tuh nenek-nenek mau kuliah di UT itu, di Kick Andi, seru. Nah jadi tidak ada pas umur, apakah ibu baru usia misalkan kuliah lulus dari SLTA atau sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun gitu kan, atau bahkan 70 tahun, silahkan masuk ke UT tanpa diseleksi akademik. Itu seperti itulah makna kata terbuka itu, terbuka kepada siapapun. Nah, kalau di Inggris tadi, walaupun misalkan ada bahwa setiap orang tuh bisa masuk ke Inggris, bisa masuk ke BOU atau United Kingdom Open University, tapi ada batasan usianya di sana. 18 tahun. Ketika mereka 18 tahun gitu kan, walaupun tidak punya ijazah SLTA, mereka boleh masuk ke YKUU. Walaupun tidak punya ijazah SD, SLTP, SLTA. Enggak apa-apa. Nah kalau di kita harus batasan umur, tetapi batasan ijazah SLTA-nya. Yang penting itunya seleksi administrasinya itu adalah hanya ijazah SLTA saja yang sederajat. Jadi kalau tadi misalkan dari ada sekolah sekolah Indonesia Mekah, ada sekolah Indonesia Jeddah dan sebagainya, kalau itu setara dengan SLTA ya itu bisa masuk ke UT sebagai masuk UT, bahkan dari paket C juga masuk ke UT. Nah yang bagi mereka yang belum masuk itu belum punya SLTA, ya kita harus bareng-bareng melaksanakan paket A dan B-nya gitu kan, supaya nanti bisa masuk ke UT juga, punya kesempatan. Nah terus yang kedua terkait dengan batasan waktu tempuh. Di UT itu tidak ada batasan waktu tempuh. Menempuh kuliah UT itu bisa beres dalam 3,5 tahun misalnya untuk sarjana kalau SLTA, atau 4 tahun. Tapi kalau misalnya ternyata teman-teman cukup sibuk dengan pekerjaan atau keluarga, ngurus anak, ngurus suami dan sebagainya, maka bisa 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan sampai ya terserah seumur hidup di UT gitu. Sampai nenek-nenek, kakek-kakek gitu kan, nggak apa-apa. Belajar sepanjang hayat gitu kan di UT. Dan kami juga senang, udah nggak usah lulus, biar aja di UT terus gitu kan sampai akhir ya. Mahasiswa abadi di UT. Dan oleh UT tidak akan di DO. Tadi udah disampaikan oleh Pak Kunyan, tidak akan di DO karena memang tugas kami adalah memberikan kesempatan kepada orang untuk kuliah sesuai dengan kapasitasnya. Ada yang punya kapasitas penuh bisa mengambil 24 SKS dalam 1 semester, tapi juga ada yang bisa mengambilnya hanya 2 SKS, 3 SKS, 4 SKS, itu boleh. Jadi diperbolehkan di UT, tidak ada waktu tempuh, jadi bisa silahkan teman-teman nanti mengatur waktunya, mau diselesaikan dalam waktu 5 tahun atau dalam 10 tahun, teman-teman semua. Makanya UT untuk kepentingan itu kita berkewajiban untuk membentuk setiap mahasiswa UT menjadi self-directed learner atau self-managed learner, supaya dia bisa memanage sendiri, bisa mengatur dan mengarahkan sendiri dalam berapa lama dia waktu menempuh kuliahnya di UT, seperti itu. Dan itu nanti dengan cara-cara kami dibangun seperti itu, supaya nanti mahasiswanya tumbuh menjadi mahasiswa pendidikan jarak jauh yang tangguh, itu distant learner yang tangguh. Nah yang terakhir terkait dengan tadi yang tidak punya identitas, Bapak Ibu sekalian, yang penting adalah dia punya ijazah setara SLTA. Yang lain-lainnya biar kami nanti yang menyelesaikannya. Itu Pak ya.
Itu selain seperti itu. Ya. Nanti pasti kami butuh koordinasi gitu kan dengan Pak Lutfi, dengan Pak Konjen supaya nanti hal-hal yang terkait dengan alamat mahasiswa mereka ada di mana, ini tuh benar nggak orang gitu kan, ya kan ini tidak punya identitas gitu kan, kita harus pastikan bahwa ini jelas orangnya ada gitu kan, anaknya siapa atau istrinya atau suaminya siapa gitu kan, terus ada nomor itu pasti kita butuhkan berkomunikasi dengan pihak konsulat jenderal di sini, ya Pak ya. Oke, siap.